Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sore yang berbahagia, kita menikmati berkat Tuhan dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kita percaya bahwa Kristus adalah penolong kita. Puji nama Tuhan. Kita bersama akan naikkan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita ulang dari atas. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Kami bersyukur Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami sekalian, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan segalanya itu menjadi ada. Dan Engkau adalah Maha Pencipta.
Dan Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan hari-hari ini, baik kebutuhan material maupun haleluya kebutuhan iman percaya kami. Yesus menyediakan segala apa yang kami butuhkan hari ini dan yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha adil, dan Engkau yang maha benar di antara kami ya Tuhan, agar kami tetap menjadi umat-Mu dan kami dapat menaikkan pujian ini di hadapan-Mu dengan benar, karena Engkaulah Yesus Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, bertahtalah dalam pujian ini, agar kami sekalian di tempat ini maupun dimanapun kami berada, tetap menempatkan karunia haleluya Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menaikkan pujian ini dengan benar, dengan sukacita surgawi. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan sebahagian akan firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, biar apa yang dipersiapkan oleh hamba-Mu mendapatkan urapan suka kebijaksanaan yang dari surga, biar hamba-Mu dipakai luar biasa untuk menyampaikan kabar kebenaran tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada kuasa roh jahat setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami satukan hati kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau, kami usirkan, kami tengking, darah Kristus berkuasa, dan darah Kristus memberikan kekuatan bagi kami. Puji nama Tuhan, kami akan siap melayani Engkau Tuhan melalui puji-pujian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya, kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kita ulang sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Sekali lagi kita ulang dari atas. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan
menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Walaupun sebuah lagu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian ini dan memberikan berkat anugerah sukacita yang dari surga, karena Tuhan adalah sobat kita. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Tiada Sobat Setia. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Katakan, bimbinglah aku. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai rencana-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Kita ulang dari atas sekali lagi. Sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Bimbinglah aku, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu.
Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau nyatakan firman-Mu yang bisa membimbing kehidupan kami ke arah kehidupan yang benar, suci, ke arah masa depan berhasil indah, ke arah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kami didapatkan sempurna seperti Tuhan, menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dalam urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan, pembaruan hidup, pertolongan ajaib dari Tuhan sampai kesempurnaan terjadi. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita membaca dalam Wahyu pasal yang ke-17, Wahyu 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Puji Tuhan. Jadi ini masih rahasia tentang perempuan. Di padang gurun ada 2 rahasia. Pada Selasa yang lalu kita sudah belajar, yaitu rahasia perempuan dan rahasia binatang. Ya, ini masih rahasia perempuan, yaitu perempuan Babel. Perempuan Babel sama dengan pelacur besar. Perempuan Babel sama dengan pelacur besar. Di ayat 6 sasarannya adalah, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Sasaran dari perempuan Babel yaitu orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Itu sasaran dari perempuan Babel. Mengapa demikian? Mengapa orang kudus dan saksi Yesus yang menjadi sasaran? Mengapa demikian? Sebab mereka tidak aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sekalipun sudah hidup suci menjadi saksi Yesus, tapi kalau tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, ini menjadi sasaran Babel. Sebab dia tidak mungkin
Kalau tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna, tidak mungkin menjadi tubuh Kristus sempurna, tidak mungkin jadi mempelai wanita Tuhan. Tidak mungkin menjadi mempelai wanita Tuhan. Saudara, ya ini tidak aktif dalam pembangunan tubuh. Melayani nikah tidak, melayani penggembalaan tidak, fellowship tidak. Mana bisa menjadi satu tubuh yang sempurna? Tidak mungkin. Nah, itulah sasaran Babel. Hanya bisa menjadi Babel. Kalau tidak tubuh Kristus, ya tubuh Babel, perempuan Babel itu, gereja palsu yang sempurna dalam kejahatan kenajisan itu. Ya, oleh sebab itu, ya, jadi hati-hati kalau tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, menjadi sasaran Babel, menjadi sama dengan Babel, ya, pelacur besar itu mempelai wanita setan yang dibinasakan selamanya. Oleh sebab itu, kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Nah ini, jadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mengarah kepada perjamuan kawin anak domba. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mengarah kepada kepada perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin anak domba sama dengan nikah yang rohani. Nikah yang rohani antara Kristus dengan sidang jemaat. Nikah yang sempurna, nikah yang rohani, nikah yang sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat. Ya, nah, Tuhan tolong kita semua. Nikah jasmani adalah pintu masuk ke dunia. Jadi kita ada di dunia karena orang tua kita menikah. Nah, ayah ibu kita menikah, baru ada kita di dunia. Pintu masuk ke dalam dunia. Itu nikah jasmani, pintu masuk ke dalam dunia. Tapi nikah rohani, nikah sempurna atau perjamuan kawin anak domba sama dengan pintu masuk ke Firdaus. Kalau kita berada di awan permai, nah, perjamuan kawin anak domba, maka pintu Firdaus terbuka. Kita kembali ke Firdaus. Pintu masuk ke dalam Firdaus. Jadi kita harus menjaga nikah jasmani kita, mulai dari permulaan nikah, jangan salah. Jadi kita harus menjaga nikah jasmani kita dari permulaan nikah, jangan sampai salah, sampai mencapai nikah sempurna, perjamuan kawin anak domba. Nah, Tuhan tolong kita. Inilah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mengarah pada nikah yang sempurna, perjamuan kawin anak. Kita jaga nikah kita dari yang jasmani, jaga permulaan nikah, jaga sampai masuk nikah yang rohani, nikah sempurna. Wahyu 19 ayat 7, 17, 18 dan 21. Wah, ini sebaliknya. Saudara, Wahyu 19, 17, 18 dan 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Sama di Wahyu 19 ayat yang ke-9 juga perjamuan yang besar. Itu perjamuan kawin anak domba. Sama ini, perjamuan yang besar, supaya kamu, nah cuma bedanya di sini, makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya,
dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah ini ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak aktif, kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, maka pasti masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Maka pasti masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Pembangunan tubuh Babel, mempelai wanita setan. Tubuh Babel sama dengan mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan dan kenajisan. Yang sempurna dalam kejahatan kenajisan. Dan masuk dalam pesta pembantaian yang besar di bumi ini. Nah, kalau pesta nikah anak domba di awan permai, tapi kalau pesta pembantaian itu di bumi. Ya, masuk pesta pembantaian besar di bumi ini, di bumi ini, saja, dan dibinasakan selama-lamanya. Untuk dibinasakan selama-lamanya di neraka, saja, untuk dibinasakan selama-lamanya di neraka. Nah itu Tuhan tolong kita semuanya, saja. Semoga kita bisa mengerti. Itulah perempuan Babel itu, saja. Nah, ini yang menghalangi pembangunan tubuh Kristus, membuat kita tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu saja. Nah, sekali lagi, oleh sebab itu kita harus masuk aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, mulai dari nikah, melayani nikah rumah tangga, melayani penggembalaan, ya, melayani antar penggembalaan, fellowship, sampai tubuh sempurna. Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini jadi sasaran Babel orang-orang yang tidak aktif dalam pembangunan tubuh, sekalipun dia hidup suci, sekalipun dia menjadi saksi Yesus, tapi tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu sasaran Babel. Menjadi sama dengan Babel, masuk pesta pembantaian, binasa selamat. Oleh sebab itu kita harus aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, mulai melayani nikah rumah tangga sebagai apa saja, suami, istri, anak, orang tua, melayani penggembalaan sebagai apa saja, melayani fellowship antar penggembalaan sebagai apa saja, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Ini kegerakan kuda putih. Saudara, Wahyu 6 ayat 1 2. Ya, Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Pertama dari ketujuh meterai, saudara. Itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Nah ini ajakan, mari, ayo aktif dalam kegerakan kuda putih, ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini mari, ayo segera. Nah, ini undangan nih, untuk kita aktif dalam gerakan kuda putih. Itu. Jadi Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu mari, undangan bagi kita untuk aktif dalam kegerakan kuda putih. Nah, aktif dalam kegerakan kuda putih. Ayat 2 itu kegerakan kuda putih sama dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah ini kita harus aktif dalam kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih sama dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mari, nah itu, ayo undangan untuk aktif. Semua harus aktif di sini. Ya, Tuhan tolong. Habakuk 3 ayat 8, 9, 11. Habakuk 3 sudah dinubuatkan ini. Kegerakan kuda putih
Roh Kudus hujan akhir sudah dinubuatkan oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 8, 9 dan 11. Terhadap sungai-sungai Kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai Kah murkamu bangkit, atau terhadap laut Kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Nah, Tuhan yang mengendarai, Yesus dalam perjanjian baru, Yesus yang mengendarai. Jelas tadi yang mengendarai Yesus, bukan antikris. Kalau antikris yang mengendarai menang, lalu menang, gereja Tuhan habis, binasa. Tapi Yesus menang. Nah, itu saudara ya, jelas ini ya. Sehingga engkau besar itu, engkau Tuhan ya, dari awal 8 ya, terhadap sungai-sungai Kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai murkamu, mu besar itu Tuhan, terhadap laut Kah amarahmu, mu besar itu Tuhan, sehingga engkau itu Tuhan mengendarai kuda dan kereta kemenangan. Busurmu telah kau buka. Tadi memegang sebuah panah, tapi di sini dilengkapi ada busurnya juga. Busur dan anak panah telah kau isi dengan anak panah. Selah. Engkau membelah bumi dengan sungai-sungai menjadi sungai-sungai. Matahari, bulan dan bintang berhenti, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Nah, jadi ini jelas ya, Wahyu 6 ayat 1-2, kegerakan kuda putih, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Habakuk 3 ayat 8, 9, 11 sudah dinubuatkan oleh Nabi Habakuk, dan kegenapannya dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Sudah dinubuatkan tentang pembangunan tubuh Kristus itu, kegerakan kuda putih, pembangunan tubuh Kristus sudah dinubuatkan oleh Nabi Habakuk, dan kegenapannya dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Penunggang kuda adalah Yesus. Penunggang kuda adalah Yesus. Busur adalah Alkitab. Busur adalah Alkitab. Anak panah ayat-ayat dalam Alkitab. Penunggang kuda sama dengan Yesus, kemudian busur sama dengan Alkitab, anak panah sama dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Ayat-ayat dalam Alkitab. Nah, lalu ayat 11, cahaya anak panah. Cahaya anak panah, ya. Ayat yang ke-11, cahaya anak panah yang melayang laju. Nah, cahaya anak panah yang melayang laju adalah pembukaan rahasia firman Allah. Pembukaan rahasia sudah dipanahkan, dibukakan. Nah, ada cahaya anak panah yang melayang laju. Itu adalah pembukaan rahasia firman Allah, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah, ini busur dan anak panah ada kaitannya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, dalam busur. Nah, itu melayang dari busur itu, dibukakan rahasia. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ini firman pengajaran yang benar. Nah, firman pengajaran, cahaya anak panah yang melayang laju sama dengan firman pengajaran yang benar. Kalau di 2 Korintus 4 cahaya Injil, 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 kita bandingkan. Tadi saudara, cahaya anak panah dalam Habakuk yang melayang laju, pembukaan rahasia firman Allah, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab sama dengan firman pengajaran yang benar. Sekarang bandingkan 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya. Jadi cahaya anak panah, firman pengajaran, cahaya anak panah yang melayang laju,
sama dengan firman Allah, firman pengajaran yang benar, sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga. Nah, ini saudara ini firman pengajaran benar, cahaya anak panah yang melayang laju, sama dengan firman pengajaran yang benar, sama dengan cahaya Injil kemuliaan Kristus yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria surga di awan-awan permai, untuk menyucikan dan mengubahkan sidang jemaat sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Nah, inilah yang disebut kabar mempelai, karena memberitakan Yesus mempelai pria, menjadikan sidang jemaat mempelai wanita, makanya disebut kabar mempelai. Kabar mempelai. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Inilah kita harus aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Gerakan kuda putih, Yesus menunggangi kuda putih, membawa busur anak panah, itulah firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Nah, kalau dibanding gandum Yusuf juga kabar mempelai. Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, ini kabar mempelai. Jadi gandum Yusuf sama dengan kabar mempelai, firman pengajaran benar. Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub, pada Roh Kudus hujan akhir. Nah, itu. Makanya gandum Yusuf ini kabar mempelai. Itu saja kabar mempelai, firman pengajaran benar. Sebab Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub, pada masa Roh Kudus hujan akhir. Ya, pada masa tua Yakub mau meninggal itu, Roh Kudus hujan akhir. Itu pada masa akhir, Roh Kudus hujan akhir. Itu kabar mempelai. Nah, kemudian mimpinya Yusuf apa? Gandumnya dia tegak, lalu gandum saudara-saudaranya memberi hormat semua, sujud menyembah, memberi hormat pada gandum Yusuf. Nah, ini ada artinya. Jadi ya, semua pemberitaan firman Allah, jadi gandum saudara-saudara Yusuf tunduk kepada gandum Yusuf. Artinya gandum saudara-saudara Yusuf tunduk kepada gandum Yusuf. Artinya semua pemberitaan firman Allah harus memuncak pada kabar mempelai. Mau apa saja, memberitakan apa saja silahkan, tapi harus memuncak pada kabar mempelai, pengajaran mempelai. Harus memuncak pada kabar mempelai, pengajaran mempelai. Ya, harus. Nah, semua harus memuncak ke situ. Jadi kalau kita sudah mendengar kabar mempelai, sekarang pengajaran mempelai, lalu kita tinggalkan, mau kemana? Semua gereja nanti memuncak pada kabar mempelai. Kalau kita sekarang tinggalkan kabar mempelai, mau kemana? Tinggalkan pengajaran mempelai, mau kemana? Nah, tidak bisa balik lagi nanti. Binasa. Ayo, kita yang lebih dulu mendengar kabar mempelai, pengajaran, ayo kita praktekkan ini. Ayo kita pegang teguh, kita praktekkan, jangan tinggalkan. Nah, sebab semua pemberitaan firman mengarah ke sana, mengarah kepada kabar mempelai, pengajaran mempelai. Semoga kita mengerti. Jadi kegerakan kuda putih sama dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah kegerakan dalam firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Saja kegerakan penyucian. Nah, itu. Saya ulangi, jadi kegerakan kuda putih sama dengan kegerakan
kegerakan kabar mempelai, pengajaran yang benar, kegerakan kabar mempelai, saudara, adalah sama dengan kegerakan penyucian. Kegerakan penyucian dari sidang jemaat. Penyucian terakhir dari sidang jemaat. Kegerakan penyucian terakhir dari sidang jemaat. Apa yang disucikan? Apa yang disucikan? Ya, itu saudara. Yang pertama, apa yang disucikan? Pertama, Ibrani 4:12, Matius 15:19, kurung kurawal. Ibrani 4:12, Matius 15 ayat yang ke-19. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia menusuk sangat dalam, mampu sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini yang pertama, hati, ya, penyucian hati, ya, penyucian hati. Nah, Matius 15 ayat 19 itu, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Satu, pikiran jahat, prasangka buruk, pembunuhan, kebencian, perzinahan, percabulan. 4, najis, pencurian. 5, jahat, sumpah palsu. 6, dusta, dan hujat, menghujat pengajaran yang benar, menghujat Tuhan. Itu ya, yang salah malah kita agung-agungkan, itu menghujat, itu bebal sudah, ya, tidak bisa dinasihati lagi. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi apa yang disucikan? Pertama, penyucian hati dari 7 keinginan jahat dan najis. 7 keinginan jahat, najis, termasuk pahit. Termasuk pahit juga, saudara, itu jahat, najis, pahit. Hati-hati, saudara. Nah, kalau itu disucikan, nah, kalau hati disucikan, kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat, najis, pahit oleh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, maka hati diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya. Roh Kudus dengan 7 wujudnya. Ya, yaitu Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Nah, ini hati diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya. 7 wujudnya. Ya, mari, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Taruh akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya. 1, Roh Tuhan. Roh Kudus itu Roh Tuhan, bukan roh daging, bukan roh dunia. Jadi jangan pernah berkata, wah kalau roh bekerja sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Oh bisa, Roh Tuhan itu. Kalau tidak bisa dikendalikan lagi, ya itu bukan Roh Kudus, itu namanya. Itu namanya roh daging. Seperti Saul sampai bertelanjang-telanjang, nah, itu roh daging, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Tuhan, Roh Kudus bisa dikendalikan, bisa tertib, teratur, itu Roh Tuhan. Kemudian roh hikmat 2, roh pengertian 3, roh nasihat 4, roh keperkasaan 5, roh pengenalan 6, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya takut akan Tuhan. Kesenangannya takut akan Tuhan. Nah ini. Jadi sekali lagi, jika hati disucikan oleh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, dari 7 keinginan jahat, najis, pahit, maka hati diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya, yaitu mulai Roh Tuhan 1, roh hikmat 2, roh pengertian 3, roh nasihat 4, roh keperkasaan 5, roh pengenal 6, roh takut akan Tuhan 7. Nah ini, takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu membenci dosa sampai dusta. Takut akan Tuhan itu dalam Amsal 8:13, membenci dosa sampai dusta, tidak mau berbuat dosa, tidak mau berdusta. Amsal 8 ayat 13 itu saudara baca. Takut akan Tuhan membenci kejahatan,
benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saya singkat, membenci dosa dan dusta. Itu takut akan Tuhan. Sama dengan juga taat dengar-dengaran. Nah itu, takut akan Tuhan itu juga taat dengar-dengaran. Kalau taat tidak mungkin berbuat dosa. Kalau taat tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin. Sama itu. Membenci dosa sampai dusta sama dengan taat dengar-dengaran. Saudara, pada Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu sama. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita membenci dosa sampai dusta, tidak berdusta, taat dengar-dengaran, maka ayat 1 tadi, Yesaya 11, sekalipun tunggul, Yesaya 11 ayat 1, sekalipun kita hanya tunggul itu umpama padi dipanen, tinggal akarnya yang biasanya dibajak, dimasukkan ke tanah sebagai pupuk, ya itulah tunggul. Tidak mungkin hidup lagi, tak berguna, tak berdaya. Tapi kalau kita diurapi Roh Kudus, diisi Roh Kudus dengan 7 wujudnya, kita takut akan Tuhan, ya, kita membenci dosa sampai dusta, kita taat dengar, maka sekalipun tunggul, sesuatu yang tidak berharga, tidak ada harapan, bisa bertunas dan berbuah. Bisa bertunas dan berbuah. Ini garis bawahi. Ini pentingnya penyucian oleh kabar mempelai, penyucian oleh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Hati disucikan. Kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat, nanti diisi Roh Kudus dengan 7 wujudnya. Oh, sekalipun kita hanya tunggul, kita takut akan Tuhan, benci dosa dusta, taat dengar, sekalipun hanya tunggul, enggak bisa dia enggak mungkin, dia enggak ada harapan, dia enggak berguna, enggak bisa apa-apa, enggak ada harapan. Roh Kudus mampu menolong kita semuanya. Roh Kudus mampu menghidupkan kita semua, bertunas, berbunga dan berbuah. Wow, puji Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian apa yang disucikan? Yang kedua tadi Ibrani 4:12. Ibrani 4:12, apa yang disucikan? Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi. Nah ini, sendi, hati pikiran disucikan. Yang kedua sendi-sendi. Sendi-sendi juga disucikan. Saudara, sendi-sendi juga disucikan. Hati pikiran disucikan, sendi-sendi juga disucikan. Saudara, itu penyucian sendi. Ini yang kedua, penyucian sendi-sendi. Sendi hubungan 2 tulang. Nah, ini seperti tangan saya. Ini ada sendinya. Sendi siku. Nah, ini tangan dan bahu. Ini ada sendinya. Kalau ini terganggu, wah tidak bisa gerak, sakit. Ya, sendi-sendi, hubungan 2 tulang. Hubungan kita dengan sesama. Nah, ini harus disucikan. Hubungan 2 tulang. Hubungan kita dengan sesama. Ya, harus disucikan. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai ayat 4. Ini penyucian sendi-sendi. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi, daging? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani, manusia daging, ya manusia duniawi itu. Nah ini, jadi hubungan kita dengan sesama harus disucikan. Hubungan sendi-sendi. Hubungan kita dengan sesama disucikan, yaitu tidak boleh ada iri hati dan perselisihan. Tidak boleh ada iri hati dan perselisihan. Tidak boleh. Tidak boleh ada iri hati dan perselisihan. Tidak boleh ada. Itu saja. Nah, itu iri hati. Saja. Iri hati tidak menghargai berkat Tuhan yang kita terima. Tidak menghargai pemakaian Tuhan yang kita terima.
tidak menghargai kemurahan Tuhan yang kita terima. Nah, ini seperti kakak-kakak Yusuf. Begitu melihat Yusuf punya jubah indah, nah, padahal mereka dipakai juga. Yusuf dipakai, iri. Nah itu, saudara, iri. Begitu Yusuf mendapat karunia pembukaan firman Allah, saudara, karunia mimpi, iri. Itu karena pemakaian. Mereka merasa tidak dipakai. Nah itu, semua kita dipakai. Semua, baik gembala dipakai, saudara, kemudian tua-tua dipakai, sidang jemaat dipakai, semua sangkur dipakai oleh Tuhan. Tidak boleh iri, sesuai dengan pemakaian Tuhan saja kita terima, saudara. Nah, kalau ada orang yang lebih maju, fellowship. Nah, kalau itu sesama jemaat, dekati. Bagaimana caranya? Kok bisa maju? Nah, begitu. Jangan, oh itu begini, itu begitu. Ada hamba Tuhan dipakai, oh iya dia itu begini. Wah, kapan kita mau maju? Memang dipakai tapi tidak bisa maju nanti. Kalau ada hamba Tuhan lebih maju, ayo kita fellowship, kita tanya bagaimana. Nah begitu. Ini jangan sampai seperti kakak Yusuf. Nah ini ya, Tuhan tolong. Jadi jangan sampai ada iri hati, tidak menghargai berkat Tuhan yang kita terima, tidak menghargai pemakaian Tuhan, sampai tidak menghargai kemurahan Tuhan. Sebab apa? Mengingini yang menjadi hak orang lain itu, yang mengingini yang menjadi berkat dari orang lain, pemakaian dari orang lain, kemurahan dari orang lain, itu yang kita kejar terus sampai iri hati. Nah itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian perselisihan. Nah itu, perselisihan tidak boleh ada. Kalau soal dosa, ya berdamai. Perselisihan karena dosa, kita berbuat jahat pada dia, ya berdamai. Berdamai. Perselisihan karena dosa, kita berdusta pada dia, dia tahu, ya berdamai, minta ampun. Perselisihan karena dosa-dosa, maka kita harus berdamai, selesaikan dosa-dosa. Darah Yesus membasuh dosa-dosa, berdamai, menyelesaikan dosa-dosa, saling mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh dosa, selesai, sudah. Itu saling mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh dosa-dosa, kita hidup benar, selesai, sudah selesai. Itu. Kalau berselisih soal pengajaran, ya sama-sama kembali ke Alkitab dengan ketulusan hati. Nah, itu kalau selisih pengajaran, ya baca Alkitab dengan ketulusan hati. Jangan mempertahankan, oh ini begini katanya itu. Bukan begitu. Ya kita baca Alkitab dengan ketulusan hati, ingin tahu yang sebenarnya yang mana. Nah, begitu. Jangan ingin menyalahkan dia, jangan. Ingin tahu sebenarnya yang mana. Baca Alkitab dengan ketulusan hati, kejujuran. Nah, kalau baca ayat, oh iya betul, kamu yang betul, sudah, ayo, nah, ikuti yang benar. Begitu perselisihan. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Kalau soal dosa ya berdamai. Kalau soal pengajaran ya, ayo sama-sama duduk, baca Alkitab. Mungkin masalah baptisan. Nah ini ya. Kamu katanya si anu baptisan begini. Nah, kamu lihat katanya Tuhan ini. Katanya Tuhan, baptisan tuh begini. Oh iya, nah, tulus. Soal apa saja. Nah, itu ya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kenapa sendi harus disucikan? Iri, perselisihan harus disucikan. Karena ini, kalau ini dibiarkan, iri hati perselisihan, wah akan merambat kepada dosa yang lain sampai puncak dosa. Roma 13, 12, 13. Nah, ini mempertahankan iri hati perselisihan pasti, wah ini merambat kepada dosa yang lain, menyebar pada dosa yang lain sampai puncak dosa. Itu. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabuan, jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu. Nih lagi, jangan dalam perselisihan dan iri
hati. Nah, satu level. Jadi saudara waspada, kalau kita mempertahankan iri hati dan perselisihan, pasti merambat kepada dosa yang lain sampai puncak dosa, sampai jatuh dalam puncak dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ini dosa Babel. Kita akan menjadi perempuan Babel, gereja palsu yang sempurna dalam kejahatan kenajisan, dibinasakan selamanya. Hanya dua ini, iri hati, perselisihan dipertahankan terus, akan merambat terus pada dosa yang lain sampai jatuh dalam puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Tuhan tolong kita semua, saudara. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh, saudara. Itu penyucian hati, saudara. Sampai juga, saudara, penyucian hati. Tuhan tolong. Kalau saudara itu ada yang lebih dalam dari hati lagi, itulah ginjal. Sampai pada ginjal, penyucian ginjal. Ayub 16:13, Mazmur 73:21, kurung awal. Ayub 16, aku dihujani anak panah. Tadi pedang firman seperti cahaya anak panah, dihujani anak, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku dipaitkannya, ditumpahkannya ke tanah. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Nah, itu ginjal. Kemudian Mazmur 73:21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggang, ginjal menusuk-nusuk rasa. Nah, itu ginjal, penyucian ginjal, perasaan terdalam yang pahit getir. Yang pahit getir. Tadi iri hati, perselisihan itu hati. Lalu ginjalnya pahit getir. Lalu ginjalnya pedih, tertusuk-tusuk rasanya, kepedihan yang dalam. Itu harus disucikan semua. Itu hati, iri hati, perselisihan bisa jatuh dalam puncak dosa. Kemudian ginjal pahit getir, ginjal tertusuk-tusuk, kepedihan yang mendalam, harus disucikan semuanya. Jadi kita harus mengalami penyucian oleh pedang firman, anak panah, kabar mempelai, dari hati yang iri berselisih, dari ginjal yang pahit getir, kepahitan, dari ginjal yang tertusuk-tusuk, kepedihan, sehingga kita menjadi damai sejahtera. Hati dan ginjal menjadi damai sejahtera, enak dan ringan, enak dan ringan. Nah, ini penyucian, penyucian, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan kuda putih, penyucian oleh pedang firman, kabar mempelai, cahaya anak panah, itu menyucikan. Mulai hati, kemudian sampai ginjal, mulai hati sampai mulai dari hati, sampai sendi-sendi, sampai ginjal, semua disucikan, maka hati menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Hidup itu enak. Kalau kita mengalami penyucian hati dari penyucian hati, sendi, dari iri hati, perselisihan, ginjal, dari perasaan yang tertusuk, pahit getir, kepahitan yang amat dalam, ya, tertusuk, kepedihan yang amat dalam, kita disucikan, maka hati kita, ginjal kita menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Hubungan sendi menjadi baik, hubungan dengan sesama menjadi baik, bahkan menjadi satu kesatuan, menjadi baik, bahkan satu waktu menjadi satu kesatuan. Suami istri baik, jadi satu kesatuan. Anak orang tua baik, jadi satu kesatuan. Sesama hamba Tuhan baik, satu waktu jadi satu kesatuan semua. Itu Tuhan tolong kita semua. Itu yang pertama. Hati pikiran, hati disucikan, sendi-sendi, ginjal, kemudian mulut. Mazmur 149 ayat 6. Ini apa yang disucikan. Pertama hati, dua sendi-sendi, tiga ginjal,
Nah, yang keempat, mulut lidah. Mazmur 149 ayat 6. Ya. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ini penyucian mulut kerongkongan. Ya, mulut, penyucian mulut kerongkongan supaya tidak berdusta. Supaya tidak berdusta. Jujur. Supaya tidak berdusta, jujur. Nah, itu hanya untuk, kalau sudah tidak berdusta sama dengan jujur, sama dengan berkata benar dan baik. Berkata benar dan baik, maka kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Mulut lidah digunakan menyembah kepada Tuhan. Saudara, itu lidah yang, saudara, penyucian lidah sehingga tidak berdusta, jujur, berkata benar, baik, sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan. Sampai satu waktu, Yakobus 3 ayat 2, lidah tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Nah, ini sampai satu waktu kita tidak salah dalam perkataan, sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanita surga yang hanya bersorak-sorai haleluya di awan yang permai. Bersorak-sorai haleluya di awan-awan yang permai. Nah, inilah gerakan kuda putih, gerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu gerakan dalam firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, pengajaran mempelai, untuk menyucikan kita sampai sempurna. Apa yang disucikan? Hati, sendi-sendi, ginjal. Nah, itu kalau sudah ini semua disucikan, kita damai sejahtera. Damai sejahtera, hubungan dengan sesama baik, bahkan bisa menyatu. Nah, itu. Kemudian mulut disucikan, ya, berkata benar, baik, jujur, menjadi saksi Tuhan, hanya menyembah Tuhan, sampai satu waktu tidak salah dalam perkataan, sempurna seperti Yesus. Sorak-sorai haleluya di awan yang permai. Puji Tuhan. Ini gerakan Roh Kudus hujan akhir. Kembali Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Wahyu 6 ayat 1 sampai 2, tanda panah, tidak usah dibaca lagi. Ini awal dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Wahyu 6 ayat 1-2, tanda panah, awal dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus, awalnya. Itu Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Awal dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Wahyu 19 ayat 11 sampai 12. 11 sampai 12, ya. Wahyu 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Nah, ini tadi Wahyu 6 ayat 1-2 masih ingat sebuah mahkota. Ayat 2 sebuah mahkota. Ini sudah banyak mahkota. Karena menang dapat mahkota, menang lagi dapat mahkota, menang lagi dapat mahkota. Seterusnya. Nah, itu banyak mahkota. Jadi itu jelas Yesus yang menang. Nah, ini akhir, tanda panah akhir dari kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini akhir. Tadi awal Wahyu 6 terjadi penyucian sampai akhir. Nah, ini. Ya, ada dua pribadi yang ditampilkan pada akhir kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pada akhir kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, ada dua pribadi yang ditampilkan. Satu, tadi gereja Tuhan yang sudah tidak salah dalam perkataan, sempurna. Gereja Tuhan yang sudah sempurna.
mempelai wanita surga. Gereja Tuhan yang sudah sempurna, mempelai wanita surga. Itu satu. Kedua, ini tadi, Yesus yang setia dan benar. Yesus sebagai imam besar yang setia dan benar. Ini Yesus sebagai imam besar yang setia dan benar. Itu ayat 11 tadi. Nah, ini ditampilkan dua pribadi. Satu, gereja Tuhan yang sudah sempurna, tidak salah dalam perkataan, mempelai wanita surga. Kedua, pribadi Yesus sebagai imam besar yang setia dan benar. Ini. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjadi imam-imam yang setia dan benar. Imam-imam yang setia dan benar. Yesus imam yang setia dan benar, imam besar setia benar. Kita imam-imam yang setia dan benar. Setia dan benar. Yesaya 11 ayat 5, Yesaya 11 ayat 5, Lukas 17 ayat 8, kurung kurawal. Ia tidak menyimpang, Yesus tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Itu Raja Damai ya, Yesus. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, itu kita menjadi imam-imam yang setia dan benar. Nah, imam-imam yang berikat pinggang itu saja. Kemudian Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Makan dan minum. Nah, jadi kalau digabung dua ayat, kita harus menjadi imam-imam yang setia dan benar, sama dengan kita melayani Tuhan dengan berikat pinggang. Kita melayani Tuhan dengan berikat pinggang, setia dan benar, sama dengan memberi makan minum Yesus. Nah, itu. Jadi kita menjadi imam-imam yang setia benar, sama dengan imam-imam yang berikat pinggang setia dan benar, sama dengan imam-imam yang memberi makan minum Yesus, memuaskan hati Yesus. Nah, itu. Jadi setiap ibadah harus memuaskan hati Tuhan, harus memuaskan. Maka Tuhan juga memuaskan hati kita. Tuhan juga memuaskan hati kita, memberi kebahagiaan surga, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Itu timbal balik. Nah, Yesus imam besar setia benar, kita harus menjadi imam besar setia benar, sama dengan imam kita imam-imam yang setia benar, sama dengan imam-imam yang berikat pinggang setia benar, memberi makan minum Yesus, memuaskan hati. Maka Yesus juga memuaskan hati kita, memberikan kebahagiaan surga, sehingga kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Dan urusan makan minum jasmani adalah urusan Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Urusan makan minum secara jasmani adalah urusan Tuhan. Sesudah itu engkau boleh makan minum, boleh. Sudah pasti ada makan minum. Itu urusan dari Tuhan. Nah, jadi hamba Tuhan jangan mencari makan minum. Itu urusannya Tuhan. Hamba Tuhan sepenuhnya memuaskan hati Tuhan, berikat pinggang, setia, benar dalam ibadah pelayanan, berikat pinggang, memuaskan, memberi makan minum Yesus, memuaskan Tuhan. Dia akan dipuaskan rohani, jasmani. Urusan makan minum urusan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menipu kita. Tidak pernah menipu. Selalu diberi. Boleh kau makan minum. Sesudah itu boleh kau makan minum. Boleh. Ayo makan minum. Urusan Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Itu penampilan Yesus yang pertama, imam besar yang setia dan benar. Kedua, Wahyu 19 ayat 6 ayat 16. Wahyu 19 ayat 6 ayat 16 ya. Mari Wahyu 19 ayat 6. Ini penampilan Yesus yang kedua dalam gerakan hujan akhir. Saudara, itu Yesus tampil sebagai imam besar, kita imam-imam.
Yesus tampil yang kedua ini, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Yesus adalah raja. 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, itu Yesus imam besar, Wahyu 19:11 ayat 16, Raja segala raja. Yesus tampil sebagai Raja segala raja. Kita harus menjadi raja-raja. Nah, tadi Yesus tampil imam besar yang setia benar, kita jadi imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia benar juga, berikat pinggang, memuaskan Tuhan, memberi makan Yesus, memberi makan minum, memuaskan. Kita dipuaskan, kita dipelihara. Urusan makan minum urusan Tuhan. Sekarang kedua, Yesus tampil sebagai raja di atas segala raja. Kita harus tampil sebagai raja-raja. Banyak hamba Tuhan menerangkan kalau tampil raja-raja harus kaya. Harus kaya. Nah, itu raja-raja. Namanya raja ya kaya. Bukan itu. Yesus raja segala raja. Lahir di kandang, tidak kaya. Lahir di kandang, kuburannya kuburan orang, perahunya perahu orang, tidak kaya. Bukan itu. Yang dimaksud raja berkemenangan. Mazmur 20 ayat 10, itu raja. Menang, selalu menang. Itu raja. Makanya dari satu mahkota menjadi banyak mahkota. Itu menang. Raja. Ayo, Mazmur 20 ayat 10. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ayat 7 dulu, baru ayat 10. Saudara, ayat 7, ayat 10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, raja orang yang diurapi itu. Saudara, jadi Yesus tampil sebagai raja segala raja, kita harus menjadi raja-raja. Yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang selalu diurapi Roh Kudus, sehingga selalu berkemenangan. Nah, itu selalu diurapi Roh Kudus, selalu berkemenangan. Nah, itu terutama menang atas setan Tritunggal yang menghalangi persekutuan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Harus menang. Nah, seperti setan harus menang terhadap setan Tritunggal yang menghalangi pembangunan tubuh Kristus. Ini ya, jadi kita diurapi Roh Kudus, menang. Nah, seperti Yesus, Filipi 2 8 sampai 11. Filipi 2 8 sampai 11. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, setan, yang ada di atas bumi, nabi palsu, dan yang ada di bawah bumi dari dalam laut, antikris, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini jadi Yesus taat sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati di kayu salib sehingga mendapatkan nama di atas segala nama. Ayat 9, mendapatkan nama di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Untuk mengalahkan setan Tritunggal. Ah, ini. Nah, kita juga harus menjadi imam-imam, harus menjadi raja-raja yang selalu diurapi Roh Kudus, sehingga taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi, sehingga kita mendapatkan kuasa nama Yesus untuk menang atas setan Tritunggal, menang atas setan Tritunggal. Nah, Tuhan tolong kita semuanya menang atas setan Tritunggal. Itu penghalang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, sehingga kita tidak bisa dihalangi.
Sehingga kita tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi. Menang atas setan tunggal. Nah itu. Yesus Raja, Yesus taat sampai mati di kayu salib, mendapat nama yang berkuasa mengalahkan setan tunggal. Kita juga harus menjadi raja-raja yang selalu diurapi Roh Kudus. Apa diurapi? Taat, dengar-dengar. Sampai daging tidak bersuara lagi. Sehingga kita mendapatkan kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal yang menjadi penghalang pembangunan tubuh Kristus sempurna. Sehingga kita tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kita akan melayani pembangunan tubuh Kristus sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, sampai sempurna seperti Yesus. Ayo terus layani nikah, layani penggembalaan, layani fellowship terus sampai Tuhan datang, sampai sempurna seperti itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan tolong kita semua. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya, Tuhan akan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo, sungguh-sungguh. Ya, nah, kalau kita menang atas setan Tritunggal, kalau kita menang atas setan Tritunggal, maka lidah bisa menyeru nama Yesus. Kalau kita menang atas setan Tritunggal, maka lidah bisa menyeru nama Yesus. Kita menjadi rumah doa. Tadi raja-raja itu rumah doa. Tadi Mazmur 20 ayat 7. Tadi Mazmur 20 ayat 7. Kita baca ulang. Nah, kalau kita sudah menang atas setan Tritunggal, maka lidah bisa menyeru nama Yesus. Kita menjadi rumah doa. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Baca Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang diurapinya raja, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 10 menjawab doanya. Ayat 10, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Rumah doa, doanya dijawab oleh Tuhan dan kita bahagia. Setiap doa dijawab oleh Tuhan, kita merasa bahagia. Saudara, kita rasa bahagia. Ini penampilan Yesus kedua dalam akhir dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Saudara, dia tampil sebagai imam besar yang setia benar. Dia tampil sebagai raja-raja, raja di atas segala raja. Nah, dia tampil sebagai mempelai pria surga. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Nah, ini dia tampil imam besar. Setiap kita harus jadi imam-imam yang setia benar, berikat pinggang, memberi makan minum Yesus, memuaskan hati Tuhan. Kita dipuaskan, kita dipelihara. Urusan makan minum urusan Tuhan. Urusan kita setia benar, pakai ikat pinggang, itu urusan kita. Urusan makan minum urusan Tuhan. Yang kedua, dia raja segala raja, kita raja-raja berkemenangan. Nah, kita taat dengar-dengaran. Nah, saudara, mengalami kuasa nama Yesus, menang atas setan Tritunggal, kita bisa menyeru nama Yesus. Doa dijawab oleh Tuhan. Rumah doa bahagia. Ketiga, Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara, Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, ini saudara, Yesus tampil sebagai mempelai pria surga. Yesus tampil sebagai mempelai pria surga. Ini akhir kegerakan Roh Kudus hujan air, akhir kuda putih. Saudara, ayo kita masuk gerakan hujan air, jangan menjadi sasaran Babel.
Yang tidak aktif jadi sasaran Babel. Ayo aktif mulai sekarang. Sudah ya. Nah, kalau aktif kita tampil sebagai mempelai, nanti sempurna. Yesus tampil sebagai imam besar, kita imam-imam. Yesus tampil raja, kita raja-raja. Yesus tampil sebagai mempelai pria surga, kita tampil sebagai mempelai wanita surga tadi yang siap sedia. Mempelai wanita surga yang siap sedia. Apa siap sedia? Ayat 8. Pakaian putih. Ya, siap sedia itu kita berpakaian mempelai. Kita menjadi mempelai wanita yang siap sedia, ayat 7. Nah, dan kita memakai yaitu ya, kita menjadi mempelai wanita surga yang siap sedia, yaitu memakai kain lenan halus ya, berkilo-kilo ya, memakai pakaian mempelai, jubah mempelai yang berkilo-kilo. Nah, dari mana putih berkilau? Jubah mempelai yang putih berkilo-kilo. Dari mana putih berkilau? Wahyu 7:13-14. Wahyu 7:13-14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ya, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Nah, itu. Jubah putih berkilo-kilo, saudara. Jubah putih berkilo-kilo hasil percikan darah. Jubah putih berkilo-kilo adalah hasil percikan darah. Nah, itu sengsara daging karena Yesus. Jadi kita semua harus menerima percikan darah, sengsara daging karena Yesus, supaya terjadi pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Shekinah glory, kemuliaan, itu keubahan. Saya ulangi, dari mana jubah putih berkilau? Dari percikan darah, dari percikan darah. Saudara, oleh sebab itu kita harus, saudara, mengalami percikan darah. Kita harus mengalami percikan darah, sengsara daging karena Yesus, supaya kita mengalami Shekinah glory, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini, saudara, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini, percikan darah, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini mengapa kita harus mengalami percikan darah, supaya berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu kuat, teguh hati, tidak tawar hati. 16, tidak tawar hati, kuat, teguh hati. Artinya kuat, teguh hati. Pertama ini, pembaruan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu kuat, teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi, tetapi kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Artinya tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Artinya tetap percaya berharap Tuhan, tetap berharap, tetap percaya dan berharap Tuhan. Nah, itu hasil pertama. Kuat, teguh hati, pembaruan hidup dari percikan darah, salib, penderitaan daging bersama Yesus, kita diubahkan. Kuat, teguh hati. Kedua, B ayat 18.
pandangan rohani, bukan pandangan jasmani. Tadi 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang jasmani, tapi kami memperhatikan yang tak kelihatan, yang rohani. Pandangan rohani. B, mempunyai pandangan rohani, yaitu hanya memandang Yesus, imam besar, raja segala raja, mempelai pria surga yang penuh belas kasihan dan kuasa, yang penuh dengan belas kasihan dan kuasa. Nah itu, saudara, itulah mempelai wanita. Aku harus mengalami percikan darah, punya pakaian putih berkilau, itu mempelai wanita. Harus mengalami percikan darah, harus mengalami keubahan hidup, kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan, tetap setia berkorban, tetap percaya berharap Tuhan, tidak yang lain, tidak ke dukun kemana, tidak, tetap percaya berharap Tuhan. Kemudian pandangannya rohani, hanya memandang Yesus, imam besar, raja segala raja, mempelai pria surga, yang penuh belas kasih dan kuasa. Kita menyembah Yesus, kita menyembah Yesus, imam besar, raja, mempelai pria surga. 2 Raja-Raja 6:16. Nah ini asistennya saudaraku Elisa itu pandangannya jasmani. Jadi begitu dia lihat, aduh pak bahaya, nabi bahaya, kita sudah banyak itu kereta kuda mengelilingi kita. Nah, pandangan jasmani. Tapi Elisa punya pandangan rohani. Yesus imam besar, kuda kereta berapi mengelilingi kita. Kalau dunia ini mengandalkan kuda kereta biasa seperti Firaun tenggelam di laut, kita mengandalkan kereta berapi, kuda berapi, kuasa Roh Kudus. Nah, itu pandangan rohani. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 2 Raja-Raja 6:16. 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-6. Saya cari ayatnya dulu. 2 Raja-Raja ayat 6, ya. Ayat yang ke-16 mulai. Jawabnya, ya, ayat 14, maka dikirimkannyalah ke sana kuda, maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta tentara besar, sampailah mereka pada waktu malam telah mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Jangan pandangan jasmani, tapi pandangan rohani. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini pandangan rohani. Memandang Yesus imam besar, menyembah Yesus imam besar, raja, mempelai pria surga yang berbelas kasih dan penuh kuasa. Nah, pandangan rohani bisa melihat kuda dan kereta berapi. Kuda kereta berapi, kuasa Roh Kudus yang memagari kita semua. Kuasa Roh Kudus yang memagari sekeliling kota, memagari kita semua. Puji Tuhan. Ayo, biar sebagai hamba Tuhan jangan mengandalkan kuda kereta di dunia. Firaun tenggelam di laut, kepandaian, kekayaan, kehebatan tenggelam. Tapi dalam pembangunan tubuh Kristus kita mengandalkan kuda kereta berapi, kuasa Roh Kudus yang memagari kita semua. Puji Tuhan. Hasilnya memagari, artinya pertama, Roh Kudus sanggup memagari kehidupan kita sama dengan melindungi, memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ini kuasa Roh Kudus. Nah, kita hanya masuk aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, menjadi imam yang setia benar, menjadi raja-raja yang menang, taat dengar-dengaran menang,
menjadi mempelai berpakaian putih, percikan darah, kuat, teguh hati, pandangan kepada yang rohani, Yesus imam besar, raja segala mempelai. Roh Kudus yang berperang ganti kita. Kita diam, tangan Tuhan, Roh Kudus yang berperang ganti kita, melindungi kita, memelihara. Kedua, menang atas musuh. Musuhnya dibuat buta. Kalau Bapak Ibu baca lanjutnya, musuhnya dibuat buta. Dua raja-raja itu tadi, pasal yang ke dua raja-raja pasal yang ke-6 tadi, ya, musuhnya dibuat menjadi buta, saudara. Musuhnya dibuat menjadi buta dan mereka menang, saudara. Mereka menang. Dua raja-raja 6 ayat yang ke-18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai doa Elia. Sudah buta ya kalah, sudah kalah. Nah, ini Roh Kudus memberikan kemenangan atas segala masalah yang hebat, musuh yang besar, masalah yang hebat. Artinya semua masalah yang mustahil bisa diselesaikan oleh Roh Kudus. Nah, jangan putus asa dalam membangun tubuh Kristus. Memang banyak tantangan rintang, tapi sampai pun yang mustahil, Roh Kudus akan menolong kita. Sidang jemaat, mungkin masalah keuangan, masalah ini, masalah itu, Tuhan, Roh Kudus mampu menyelesaikan semua masalah. Masalah penyakit, Roh Kudus mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Kemudian damai sejahtera. Kalau sudah menang, damai sejahtera. Sudah di ayat yang ke-21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka sudah buta, kubunuhkah mereka Bapak? Oh jangan, malah ayat 23, disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Damai sejahtera. Roh Kudus membuat kita menjadi damai sejahtera. Saudara, tenang, enak dan ringan. Tenang, enak dan ringan. Itu damai sejahtera. Oh puji Tuhan. Ini pagar Roh Kudus. Kita minta pagar Roh Kudus. Uluran tangan Roh Kudus, tangan Tuhan berkarya di tengah kita. Terakhir, bagi kita bangsa kafir, Roma 15 ayat 16. Roma 15 ayat 16. Ini Roh Kudus menolong kita. Yaitu aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membakar, menyucikan, membaharui anjing dan babi bangsa kafir. Roh Kudus membakar sama dengan menyucikan, membaharui anjing babi yang berbau busuk. Anjing mulutnya, babi badannya bau busuk. Saudara, mulut itu kata-kata, ya, badan itu perbuatan, bau busuk semua, menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Membakar anjing babi yang berbau busuk menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Perkataan yang harum, perkataan yang benar baik, perbuatan yang benar baik suci, itu semua. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Bangsa kafir bisa menjadi saksi Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia. Tadi tidak salah dalam perkataan. Sorak-sorai haleluya, mereka ada jamuan besar. Sorak-sorai haleluya, kafir dan Israel di awan-awan permai menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk Firdaus 1000 tahun sampai Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Babel itu sangat, saudara, sangat mengganggu bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, yang menjadi saksi Tuhan tetapi tidak aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu yang menjadi sasaran Babel. Sehingga dia
betul-betul masuk pembangunan Babel. Tidak masuk pembangunan tubuh Kristus, masuk Babel. Oleh sebab itu ayo aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Gerakan kuda putih, gerakan kuda putih, gerakan pengajaran, penyucian. Sucikan hati, sendi-sendi, hubungan dengan sama, ginjal, perasaan terdalam, sucikan semua. Ya, Tuhan tolong kita sampai ke mulut suci. Itu sempurna seperti Yesus mempelai wanita. Nah, akhir gerakan hujan, Roh Kudus hujan air menampilkan mempelai wanita kita. Dan Yesus imam yang setia, imam besar setia. Kita imam-imam setia benar. Yesus raja segala raja, kita raja-raja yang menang. Dan Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita lewat percikan darah. Roh Kudus mengubahkan kita semua. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita sampai Yesus datang, sampai kerajaan surga kekal selamanya. Puji Tuhan, kita akan menerima perjamuan suci. Kita mohon Roh Kudus berkarya atas kehidupan kita. Bukan kita, dalam pembangunan tubuh Kristus kita tidak bisa apa-apa, tapi Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kita. Apapun kesulitan, tantangan, rintangan, Roh Kudus berkarya atas kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, berkaryalah Roh Kudus di sini. 270, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Tuhan tolong kita. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, kuat teguh hati. Bentuklah kami Bapa, pandangan kepada Yesus imam besar. Roh Kudus turun seperti Yesus dengan apapun yang kita hadapi, kuat teguh hati. Memandang Yesus, berseru kepada Dia. Roh Kudus akan menolong. Sekali lagi, yang merasa tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, angkat dua tangan, minta Roh Kudus dari Tuhan. Apapun yang dihadapi, sebutkan kepada Tuhan. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami semua. Kuatkan kami, beri kemenangan bagi kami. Oh haleluya, apa yang tidak bisa kami pikirkan, lakukan lagi. Biar Roh Kudus yang mengerjakan bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah penuhi kami, urapi kami Roh Kudus, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, haleluya. Ubahkan kami Roh Kudus sampai sempurna seperti Yesus jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Roh Kudus menguasai kami. Roh Kudus memberi kemenangan bagi kami. Roh Kudus membukakan firman-Mu bagi kami semua.
sampai Roh Kudus menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah dipersiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus yang sanggup menolong kami. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami lakukan. Oh, masalah yang mustahil, dosa-dosa, puncak dosa, pembukaan firman, semuanya Roh Kudus mampu menolong kami semua sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi kurnya dengan kemudian perjamuan suci akan dibagikan masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Ubahkan kami, tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Tangan Tuhan bekerja. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Lewat perjamuan suci kita bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus. Yesus harus pergi, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Kita mohon lewat perjamuan suci Roh Kudus dicurahkan, tangan Tuhan diulurkan, melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan lagi hari-hari ini. Tuhan tolong kita. Haleluya. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Roh Kudus bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa menyempurnakan, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semuanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada nama-namamu disebut di rumah sakit, di rumah, dimanapun, letakkan tangan kiri di dada. Tuhan tolong kita semua. Ada masalah apapun, letakkan tangan kiri di dada. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai nanti. Sorak-sorai haleluya. Sampai di Yerusalem baru, kemenangan terakhir, duduk di takhta surga bersama dia selamanya. Angkat dua tangan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Doakan keluarga masing-masing, tidak ada yang ketinggalan juga. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan Engkau menolong kami. Roh Kudus memagari kami semua, memeluk
kami semua. Terima kasih kami menang sampai sempurna seperti Yesus. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat jasmani rohani, berkat rumah tangga, supaya mereka boleh merasakan suasana surga. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu dari mereka. Terima kasih, bukakanlah firman-Mu bagi mereka, jamalah mereka semua, pagarilah dengan Roh Kudus Tuhan sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.